Oke, kali ini kita akan membahas TIU. Soal saya yang gue berikan kali ini sangat mudah, sangat mudah. Gue yakin lu bisa semua, karena gue sudah mentestimoni orang-orang yang mengikuti CPNS dan hasilnya memuaskan, bro. Soal-soal ini gue jamin tidak nyampe dari 1 menit, bahkan mungkin 30 detik aja bisa lu kerjakan. Nah, bagaimana prosesnya? Makanya lu tetap ikuti ini di video ini. Oke, daripada berlama-lama, yuk mari kita bahas nih. Satu, perbandingan usia Nia dan adiknya saat ini adalah 5:3. Jika usia Nia 5 tahun ke depan adalah 15 tahun, usia adik Nia 3 tahun lalu berapa? Nah, jadi untuk menentukan kayak gini, kita harus membuat dulu nih simbol-simbol atau variabelnya. Nia ini gue ganti dengan N, terus adiknya gue ganti dengan AN. Nah, katanya saat ini itu perbandingan antara Nia dengan adiknya Nia sendiri itu 5:3. Nah, kalau bingung sama perbandingan, ini rumus gue ya, bukan rumus sih. Apa ya? Cara yang biasa gue lakuin tuh dengan menambahkan variabel X di sini. 5X banding 3X. Jika usia 5 tahun ke depan adalah 15 tahun, berarti kan kayak gini. Ini untuk Nia ya. 5X ditambah 5 tahun ke depan, katanya itu sama dengan 15 di sini. 15. Nah, usia adik 3 tahun yang lalu. Usia adiknya 3 tahun yang lalu berarti kan 3X kurangi 3. Nah, ini berapa katanya? Berarti kan kita harus cari dulu X-nya nih. Nah, gimana cara nyari X-nya? Dari sini. Dari kalimat yang berikutnya nih. Jika usia Nia 5 tahun ke depan adalah 15 tahun. Oke. 5X sama dengan 10 ya, karena yang kurang ini. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau X-nya dimasukin ke sini, itu hasilnya 6 kurangi 3. Hasilnya 3, bro. 3 tahun. Itu jawabannya. Gampang. Gue yakin lu bisa semua nih. Oke, soal selanjutnya. Hari ini Ani akan pergi ke rumah Harita yang berjarak 20 km hanya untuk berkunjung selama 1 jam. Jika Ani berangkat pada pukul 8.45 dengan kecepatan 10 km per jam dan beristirahat selama masing-masing 30 menit saat perjalanan pergi dan pulang, jam berapa Ani akan sampai ke rumah? Nah, ini kalau ada soal tipe kayak gini, lu harus catat semua variabel yang harus yang diketahui ini, karena itu pasti penting. Oke, contoh nih ya, gue ubah ini jadi A, ini R. Dan katanya A ke rumah R itu, rumah R ini jaraknya 20 km nih. Oke, kalimat pertama, ntar dulu, hanya untuk berkunjung selama 1 jam. Berkunjungnya selama 1 jam. Berkunjung 1 jam. Jika nih berangkat pukul 8.45, berarti dari sini itu 8.45 dengan kecepatan 10 km per jam. Kecepatannya itu 10 km per jam. Dan beristirahat selama masing-masing 30 menit saat perjalanan pergi dan pulang. Artinya ketika berangkat itu berapa jam katanya? Berangkat, terus istirahat itu katanya 30 menit. Kalau 30 menit kan 0,5 jam ya, 0,5 jam atau setengah jam. Terus pulang itu berapa jam? Terus istirahat lagi, katanya istirahat 2 kali ya, berangkat terus pulang 0,5 jam. Jam berapa Ani akan sampai ke rumah kembali? Oh, berarti kita harus tahu dulu nih berangkatnya berapa jam, pulangnya berapa jam. Nah, karena kecepatannya sama 10 km per jam, sehingga kita bisa menggunakan rumus velocity atau kecepatan. V sama dengan S per T. Atau kita bisa sebutkan kayak gini nih, T sama dengan S per V. Ini kalau lo bingung kayak gini lah ya. Tantar, ini S, ini V, ini T. Jadi kalau misalkan T yang ditanya, berarti rumusnya itu S per V. Nah, S-nya itu 20 atau side nih, side 20 km di sini nih. 20 dibagi dengan V-nya itu 10 km per jam. Jadi T-nya itu 2 jam. Ini 2 jam. Di sini juga 2 jam. Jadi selama ia berangkat dari titik A ke titik R, terus kembali lagi ke titik A, itu menempuh durasi sebanyak, kalau ini dijumlahkan hasilnya 6 jam ya. Ya 6 jam.
Berarti dari 8.45 tambah 6 jam itu hasilnya 14.45 ya. 14.45. Itu D jawabannya. Gampang nggak? Gampang. Oke, soal nomor 3. Rina memiliki meja dengan panjang 100 cm dan lebar 50 cm serta tinggi 100 cm. Rina ingin membungkus 4 kaki meja tersebut yang memiliki ukuran 5 x 5 x 100 dengan plastik. Ukuran plastik tersebut adalah, ntar gue gambar dulu ya. Oke, apa adanya ya sama gambarnya, jangan lu komentarin. Yang penting lu ngerti, Nah, ini katanya kaki-kakinya ini nih itu bakal dikasih plastik katanya. Bakal dikasih plastik dengan ukuran kayak gini nih. Kaki mejanya itu ukurannya kayak gini. 5 x 5 x 100. Ini dalam cm ya, dalam cm. Nah, berapa luas permukaan dari semua plastik yang harus dilapisi itu? Jadi kan gini. Kan yang bagian ini nih, luas permukaan yang ini tuh kan nempel sama meja ya. Jadi itu kan otomatis gak kehitung lah. Sehingga luas permukaannya untuk satu meja ya, untuk satu meja di sini satu meja. Itu sama dengan, biasanya kan kalau balok kan 2, ini luas permukaan panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Nah, kayak gini. Dikurangi dengan yang di atas. Yang di atas yang bagian ini nih. Nah, itu gak kehitung juga kan? Gak kehitung tuh. Kan panjang kali lebar artinya. Berarti ini sama dengan 2 kali panjangnya itu 5, lebarnya itu 5, lebarnya 5, tingginya itu 100, panjangnya 5, tingginya itu 100. Kurangi dengan 5 kali 5, 5 kali 5. Sehingga ini kalau misalkan lu jumlahkan itu hasilnya 2025. Nah, karena ada 4 kaki di sini, 4 kaki nih. 1, 2, 3, 4. Kalikan 4 dong. Berarti 4 luas permukaannya itu hasilnya 4 kalikan 2025. Hasilnya itu 8.100 ya. 8.100. Kayak gitu, bro. Biar cakep dikit, 8.100 cm kuadrat. Ini jawabannya nih A nih. Mungkin sebagian dari kalian itu jawab B karena yang di atas itu kehitung juga. Tapi kalau kita pikirkan lagi kan yang di atas tuh memang nggak bisa dilapisi sama plastik. Makanya yang di atas tuh gak dihitung. Ada variabel di sini nih. Kurangi dengan P kali L. Jawabannya A. Gak apa walaupun salah satu. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Andi berjalan ke arah barat sejauh 8 meter, kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 10 meter. Setelah itu Andi berjalan ke utara sebanyak 6 meter dan 8 meter. Dan terakhir berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Posisi Andi sekarang ada di titik-titik dari titik awal. Nah, kalau kayak gini ini sebenarnya soal vektor. Ya, kita buat arah mata anginnya aja. Ini north atau utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ya gampang, kita tinggal tulis aja tuh vektor-vektor mana aja yang Andi tuju. Awalnya 8 meter nih ke barat, 8 meter ke barat, ya udah 8 meter di sini, meter. Terus berjalan ke arah selatan nih sejauh 10 meter. Setelah itu Andi berjalan ke utara sebanyak ini 2 kali nih, 6 meter dan 8 meter. Dan terakhir berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Posisi Andi sekarang ada di titik-titik dari titik awal. Berarti kan ini habis nih. Terus ini kalau dijumlahkan 14 meter. 14 meter, ini 10 meter. Berarti ada selisih dong, selisih 4 meter. 4 meter kemana? 4 meter ke utara dari titik awal. 4 meter utara. D jawabannya. Gampang kan? Gampang banget, sumpah gampang banget. Kalau gak tahu keterlaluan lu nih, gue yakin anak TK bisa nih. Oke, sekarang nomor 5. Sekolah Insani memiliki 2 ekstrakurikuler olahraga, basket dan voli. Jika total siswa dalam kelas A berjumlah 40 dengan siswa yang menyukai basket ada 22 dan siswa yang menyukai keduanya adalah 10, maka jumlah siswa yang hanya menyukai voli adalah, ini gampang. Ini soal himpunan, kalau lu lupa. Cara ngerjainnya ya kalau lu bingung ya pakai diagram Venn. Ini anggaplah kelas A ya. Ada ini nih. Ada kayak gini. Ini A, ini B. Kalau ini itu gabungan, tandanya gabungan. Terus kalau ini itu irisan. Kalau hanya 2 itu rumusnya itu N A gabungan dari B itu sama dengan
NA, nanti gue jelasin kalau lu bingung. NB dikurangin dengan NA irisan dari B. Apa maksudnya? NA plus B tuh gini nih, yang semua ini nih. Kalau kita arsir yang ini nih, semuanya nih. Nah, semuanya. Nah, berapa? 40 katanya nih. Jumlahnya itu 40. Terus dengan siswa yang menyukai basket. Jadi di sini nih, basket ini nih. Wah, ini gue lupa sih. Harusnya gue kasih terlebih dahulu. Nih A ini basket. Ini volley. B ini volley. Nah, katanya siswa yang menyukai basket nih ya. Berarti bisa saja menyukai volley juga. Berarti di sini nih, yang gue arsin tadi. Nah, ini. Itu yang menyukai basket. Nah, terus siswa yang menyukai keduanya ada 10. Oh, berarti yang ini nih. Yang ini. Ini 10. Ada di mana irisannya? Di sini nih. Ada di sini nih irisannya. Nah, ini 10. Terus yang A ini volley itu 20 katanya tadi. 22. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa jumlah dari NB atau jumlah yang menyukai volley. Caranya kan NB berarti sama dengan 40 kurangi 22 tambah dengan 10. Hasilnya itu 28 ya, 28 orang. Tapi pertanyaannya, maka jumlah siswa yang hanya menyukai volley. Berarti yang ditanya itu yang bagian ini. Yang hanya menyukai volley, yang ini, bagian ini doang. Nah, gimana caranya? Berarti kan yang ini, jumlah yang ini dikurangin dengan yang irisan, yang ini. Sehingga jawabannya itu yang semua total ini itu 28 ya, dikurangin dengan irisannya, yang ini nih. Yang irisannya itu sama dengan 10 tadi. Sehingga yang hanya menyukai volley itu sebanyak 18 orang. D jawabannya. Cakep ya? Cakep. Yuk lanjut nomor 6. Nomor 6, 2 buah kubus memiliki sisi masing-masing 3 cm dan 6 cm. Berapakah perbandingan luas permukaannya? Oke, kita jawab langsung nih. Karena ini kubus itu kan sama ya sisinya ya. Sama nih sisinya nih. Rumus luas permukaannya itu kalau kubus ya 6S kuadrat atau sisi kuadrat. Berarti LP kubus 1 dibandingkan dengan LP kubus 2 berarti kan 6S kuadrat yang satu dibandingkan dengan 6S2 kuadrat. 6-nya kita coret, S1-nya berapa? 3 nih. Ini S1-nya perwakilan dari S1, ini S2. 3 kuadrat berarti 9 dibandingkan dengan 6 kuadrat itu 36. Kita bagi dengan 9 itu 1/4. Nah, ini jawabannya 1/4. D. Easy, masih easy. Lanjut ke soal nomor 7. Jumlah perempuan di suatu kelas ada 16 orang. Jumlah tersebut merupakan 4/10 dari total siswa yang ada di kelas tersebut. Jumlah siswa pria. Oke, katanya perempuannya itu 16 orang. Laki-lakinya berapa katanya? Laki-laki berapa? Nah, ini nih. Berarti kan 4/10. Tadi dikatakan jumlah tersebut merupakan 4/10 dari total siswa. Jumlah yang mana? Jumlah seluruh siswa. Katanya itu 16 orang. Jadi anggaplah jumlah seluruh siswa itu siswa ya. Siswa itu 16. Sehingga total siswa ini total aja, dikasih total aja. Total siswa sama dengan 16 kalikan 10 per 4. Atau hasilnya 40. Ini bagi nih 4 kali 10, 40. Jadi total siswanya itu 40 orang. Nah, katanya perempuan itu 16. Sehingga laki-lakinya itu 40 kurangi 16. Hasilnya itu 24. 24 orang laki-laki. Laki 2 kali ini. Oke, berarti jawabannya itu B ya. Easy peasy. Soal berikutnya, perbandingan kelereng Lina, Ani, dan Wira itu 6/8/4. Jika jumlah kelereng mereka adalah 100 kelereng, jumlah kelereng Ani dan Wira. Oke, ini gue ubah aja variabelnya jadi LAW. LAW itu perbandingannya 6/8/6. Seperti biasa, gue kasih tanda X di sini.
Jika jumlah kelereng mereka adalah 100, berarti kan 6x tambah 8x tambah 6x itu sama dengan 100 katanya. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 20x, itu sama dengan 100. Sehingga x-nya itu sama dengan 5. Jumlah kelereng Ani dan Wira. Nah, Ani dan Wira ada di sini nih. Berarti kan 14x yang ditanya. 14x berapa? Nah, x-nya ketahuan 5. Sehingga ketika dimasukkan itu hasilnya 14 kalikan dengan 5. Hasilnya 70 kelereng. Jawabannya C sini. Oke, mantap ya, gampang. Soal berikutnya, soal nomor 9. Di suatu sekolah, siswa kelas 3 dibagi dalam 4 kelas dengan total siswa adalah 137 orang. Jumlah siswa pada kelas A dan B masing-masing adalah 35 dan 32. Jika Akbar merupakan siswa kelas C mendapat ranking 5 dari atas dan 30 dari bawah, total siswa yang ada di kelas C dan kelas D masing-masing adalah. Oke, kita pahami satu persatu dari kalimat yang ada di nomor 9 ini. Katanya ada 4 kelas dengan total siswa itu 137. Ada A, ada B, ada C, ada D. Berarti katanya A plus B plus C plus D itu sama dengan 137 orang. Jumlah siswa kelas A dan B masing-masing itu 35 dan 32. Berarti A itu 35, B-nya itu 32. Nah, ini yang unik nih. Ini yang unik. Mungkin lu bakal terkecoh di soal ini nih. Maksudnya di kalimat ini. Jika Akbar merupakan siswa kelas C mendapatkan ranking 5 dari atas dan 30 dari bawah. Nah, pertanyaannya berapa jumlah siswa dari C? Nah, kalau gue ilustrasikan ya, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan lu ranking 3. Berarti kan ini bisa disebut dengan peringkat 3 dari atas dan peringkat 1, 2, 3, 4 dari bawah. Kalau misalkan lu jumlahkan, oh mungkin nih jumlahnya 35 bang, karena ini kan 5 tambah 30. Enggak segampang itu. Kalau kita jumlahkan nih 7. Tapi di sini ternyata jumlah siswanya itu sebanyak 6. Berarti dikurangin dengan 1, karena di sini antara yang di sini dengan di sini itu ada perhitungan 2 kali. Sehingga harus dikurangi dengan 1 supaya dihitung 1. Sama dengan ini 5, ini 30. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah C, berapa jumlah siswa C, berarti tinggal tambahkan semuanya 35 dikurangi dengan 1, hasilnya 34. Karena ingat kembali lagi, ada penjumlahan yang dihitung 2 kali maksudnya. Ada penghitungan 2 kali. Nilai D-nya gampang karena ada di sini nih. Udah ada kalimat ini, sehingga 35 tambah 32 tambah 34 tambah D itu sama dengan 137. Nah, kalau lu hitung D-nya itu sama dengan 36 orang. Jadi C-nya itu 34, di sini nih 34, D-nya itu 36. Jawabannya. Mantap kan? Mantap dong. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, terdapat 2 kubus A dan B dengan panjang rusuk kubus A adalah 2 kalinya panjang rusuk kubus B. Berapakah perbandingan volume A dan B? Nah, ini sebenarnya sama kayak soal nomor 6 tadi kalau lu perhatikan. Tapi konteksnya ini volume. Volume itu kalau kubus ya, kalau kubus itu S pangkat 3. Nah, katanya rusuk kubus A, rusuk atau sisi A itu sama dengan 2 kali sisi B. Sehingga volume A dibandingkan volume B itu sama dengan ini SA pangkat 3 banding dengan SB pangkat 3. SA itu katanya 2 SB. Sehingga ini jadi 2 SB pangkat 3 bandingkan dengan SB pangkat 3. Nah, ini hasilnya 8 SB karena dipangkatkan dengan 3 pangkat 3 nih, SB pangkat 3. Sehingga kita coret-coret hasilnya 8 banding 1. Ini nih perbandingan volume A dan B, 8 banding 1. Gampang ya? Gampang. Nomor 11, nilai ujian Ani dan Wira masing-masing 60 dan 70. Jika nilai ulangan Nelson ditambahkan, maka rata-rata nilai mereka akan menjadi 75. Berapakah nilai ulangan Nelson? Nah, ini rata-rata nih. Soal rata-rata. Ani itu 60, Wira itu 70, Nelson tuh berapa katanya? Katakanlah N lah ya. Nah, katanya rata-ratanya itu 75. Jadi 60 tambah 70 ditambah N dibagi dengan 3 itu sama dengan 75. Sehingga kalau kita kalikan nih, kalikan silang 225
ini 130 plus N. Ini N-nya berarti 225 kurangi dengan 130. Hasilnya 95. Nah, ada nih jawabannya E. Gampang, nggak butuh waktu lama. Ini 30 detik bisa kelar loh. Nomor 12, 42 adalah titik-titik persennya dari 70. Nah, berapakah persennya ini? Gampang, kita ilustrasikan saja. Misalkan ini A lah ya, A persen. Persennya dari 70 katanya. A persen itu kan berarti A per 100 ya. Per 100 kalikan dengan 70. Itu hasilnya 42 katanya. Nah, berapa itu A persennya itu? Berarti kan kalau kita nih hapus nih, coret, ini coret juga. Hasilnya 6, berarti A itu sama dengan 60. 60 berapa? 60%. Gampang, nggak nyampe berapa detik kali ya. Gue yakin nggak nyampe 10 detik lah kerjaan gue nih. B. Nomor 13, jika 1/7 volume kubus adalah 3 cm dan volume 4/7 kubus tersebut adalah berapa katanya. Nah, ini gampang lagi. Kita ilustrasikan saja. Volume kubus misalkan VK. Volume kubus 1/7 VK itu sama dengan 3 cm. Pangkat 3. Nah, pertanyaannya itu 4/7 kubus VK itu berapa? Berarti kan VK di sini kan tinggal kalikan aja, kalikan silang. Ini pindah ke sini. Hasilnya 21. Kalau kita masukkan VK ini ke dalam sini, itu hasilnya 4/7 kalikan 21. Coret-coret 3. Hasilnya 12 cm pangkat 3. Gak nyampe 5 detik. Hasilnya ini nih. Nah, cakep B jawabannya. Nah, itulah 13 soal umum TIU yang kita sudah bahas. Gak nyampe 10 detik beberapa soal dari soal ini. Dan gue yakin lu banyak jawaban yang benar. Coba komen di bawah lu bener berapa, karena gue pengen tahu seberapa siap lu. Kalau lu misal kesulitan di soal mana, lu tinggal komen bagian mana yang sulit. Gue bakal bahas lebih dalam lagi sehingga lu bakal ngerti di soal itu. Nah, gue punya soal, silakan komen di bawah juga. Kalau perlu lu diskusi, kalau misalkan bingung. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.